prop positif ke ujung starter coil dan prop negatif ke master. Dengan ketentuan jarum tidak bergerak, hasil pemeriksaan jarum tidak bergerak, kesimpulan masih layak pakai. Lalu balik prop dengan ketentuan jarum tidak bergerak, hasil pemeriksaan jarum tidak bergerak, kesimpulan masih layak pakai. Pemeriksaan diode negatif dan starter coil menggunakan ohmmeter. Hubungkan prop positif ke terminal N dan prop negatif ke terminal E dengan standar jarum bergerak. Hasil pemeriksaan jarum bergerak. Lalu balik prop dengan prop positif ke terminal E dan prop negatif ke terminal N. Standarnya jarum tidak bergerak, hasilnya itu jarum bergerak. Yang pertama adalah pemeriksaan hubungan singkat rotor coil dengan menghubungkan rotor coil dengan spring menggunakan multimeter. Dengan ketentuan jarum tidak bergerak, hasil jarum tidak bergerak, kesimpulan masih layak pakai. Selanjutnya adalah pemeriksaan kontinuitas daripada rotor coil dengan menggunakan multitester. Hubungkan slip ring dengan slip ring lainnya. Dengan ketentuan jarum bergerak, hasil jarum bergerak, kesimpulan masih layak pakai. Pemeriksaan diode positif dengan starter coil dengan menggunakan multimeter. Hubungkan prop positif ke terminal B dan prop negatif ke terminal N. Dengan standar jarum bergerak, hasil pemeriksaan jarum bergerak, kesimpulan masih layak pakai. Selanjutnya balik terminal dengan prop positif ke terminal N dan prop negatif ke terminal B dengan standar jarum tidak bergerak. Hasil pemeriksaan jarum tidak bergerak, kesimpulan masih layak pakai. Pemeriksaan diode negatif menggunakan ohmmeter. Hubungkan prop positif ke massa dan prop negatif ke ujung starter coil dengan standar jarum tidak bergerak. Di sini jarum tidak bergerak, kesimpulan masih layak pakai. Lalu balikkan prop dengan positif ke ujung starter coil dan negatif ke massa. Ketentuannya itu harus terdapat hubungan atau jarum bergerak. Hasilnya di sini itu jarum bergerak, berarti masih layak pakai. Mengukur tahanan rotor coil menggunakan multimeter. Hubungkan prop positif ke terminal F, prop negatif ke terminal E dengan standar 3,9 sampai dengan 4,1 ohm. Hasil pemeriksaan 3,9 ohm. Hasil kesimpulan masih layak pakai. Pemeriksaan tahanan terminal N dan E dengan standar kurang lebih 24 ohm. Hasil pemeriksaan 20 ohm, kesimpulan masih layak pakai. Pemeriksaan tahanan terminal L dan B menggunakan multitester. Hubungkan terminal L dan B regulator dengan standarnya yaitu tak terhingga atau 0 ohm. Hasilnya itu tak terhingga, kesimpulan terminal L dan B masih layak pakai. Tahanan antara terminal E dan B dengan menggunakan multimeter. Hubungkan terminal E dan B. Standar tahanan antara terminal E dan B adalah 100 ohm dengan hasil 88 ohm. Kesimpulan masih layak pakai. Pemeriksaan tahanan terminal E dan L dengan standar 100 ohm. Hasil pemeriksaan 67,9 ohm, kesimpulan masih layak pakai. Pengukuran tahanan voltage relay menggunakan multimeter. Hubungkan terminal E dan B dengan standar tak terhingga. Hasil pemeriksaan tidak terhingga, kesimpulan masih layak pakai. Pemeriksaan voltage regulator menggunakan multimeter. Hubungkan terminal IG regulator dengan terminal F regulator dengan standar 11 ohm. Hasilnya itu 8 ohm, berarti voltage regulatornya masih layak pakai. Pemeriksaan berat jenis air baterai menggunakan hidrometer. Masukkan hidrometer ke dalam ke lubang air baterai. Volume
Berat jenis air baterai harus berada di antara 1250 sampai dengan 1270 gram per mililiter. Hasil pemeriksaan berada di 1250. Pemeriksaan volume air baterai harus berada di antara lower dan upper level. Air baterai masih berada di antara lower dan upper level. Kesimpulan, air baterai masih cukup.